Haleluya, puji Tuhan. Seluruh sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, di minggu pertama bulan April ini, walaupun kita tidak bisa berkumpul bersama di dalam rumah Tuhan, tetapi kita mau tetap menikmati hadirat Tuhan. Kiranya kita tetap membangun mesbah doa dan penyembahan di tengah keluarga kita masing-masing. Kita sadari bahwa kita tidak bisa hidup di luar kasih dan penyertaan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, satu hal yang kita percaya dan imani, bahwa kasih setia Tuhan selalu menyertai kita sampai selamanya. Mungkin ini adalah pertama kalinya ibadah perjamuan kudus tanpa hadir di gereja, tapi itu semua tidak merubah keagungan kematiannya di atas kayu salib. Itu semua tidak mengubah kuasa darahnya yang tercurah di atas kayu salib, yang menyembuhkan, menebus, melepaskan kita dari segala kutuk. Itu semua tidak mengubah kuasa kebangkitannya yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus telah mengalahkan maut, sehingga kita manusia yang seharusnya binasa, tetapi justru memperoleh hidup yang kekal oleh karena anugerah-Nya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, di tengah-tengah dunia yang sedang menghadapi masalah global ini, kita anak-anak Tuhan, anak-anak ketebusannya, kita mau tunjukkan hal yang berbeda bagi dunia ini. Kita kuatkan iman kita bangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Kita mau bergantung dan berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Sebab di dalam Dia ada damai sejahtera, di dalam Dia ada jaminan kemenangan, di dalam Dia ada jaminan kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu mahal, hati kami berterima kasih. Terima kasih Kau tebus hidupku. Yesus namanya menyembuhkan.
Seringkali ku mengeluh, bebanku berat. Ku berkata pada Tuhan, masalahku besar. Roh Kudus ingatkan aku, serahkan padanya. Dengan iman ku katakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya.
Haleluya, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali saat ini kita berjumpa lagi, masih dalam kita ibadah di rumah masing-masing. Walaupun kita terbatas, kita tidak bisa beribadah di gereja, tetapi tidak mengurangi iman dan pengharapan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu selalu baik buat kita semua. Dan pada saat ini sama-sama kembali kita merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum itu kita angkat sebuah pujian kiranya menguatkan kita semua dan menjadi berkat. Kita menyanyikan sebuah pujian, kita sama-sama menyanyi lagu ini. Kita mau menyanyi bahwa lingkupiku, Tuhan selalu menyertai kita semua. Puji nama Tuhan, haleluya. Kita mau katakan lingkupiku Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu, dalam kuasamu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau di saat badai, bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku, tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita berdoa, kita satukan hati. Bapa di surga, kami siapkan tubuh jiwa roh kami siapkan telinga ya Tuhan, untuk kami siap mendengar firman-Mu, telinga seorang murid yang mau dibentuk, dikuatkan oleh firman-Mu. Terima kasih, kami percaya biar Roh Kudus-Mu bekerja, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang mendengar firman-Mu ini. Kini renungan ini menjadi berkat buat kami semua, meneguhkan kami untuk tetap kuat di dalam Engkau. Walau badai bergelora, tapi kami tetap tenang, karena Allah adalah sumber kekuatan kami. Terima kasih, kami ucap syukur, Engkau sungguh baik, dan kami siap mendengarkan dan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat Tuhan, kembali kita sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Sama-sama kita mau dikuatkan oleh firman Tuhan, kita mau dibentuk oleh firman Tuhan supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Firman Tuhan pada saat hari ini berbicara kepada kita semua di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, dikatakan di sana, saya bacakan. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ayat ini sangat simpel, tetapi ada makna yang begitu dalam. Dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuasa-Nya. Kata akhirnya di sini merujuk berarti ada awal. Ada suatu kejadian, ada suatu kisah, ada suatu hal peristiwa yang kita tidak tahu apa yang terjadi. Dari awal perjalanan mungkin proses kehidupan kita, dan mungkin tidak sama dalam keadaan saat ini. Dalam akhir-akhir ini yang kita tahu bersama, berita virus wabah yang menyerang banyak negara ini begitu luar biasa. Satu hal yang menjadi iman pengharapan kita, bahwa firman Tuhan saat ini menguatkan kita, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Di sini dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat. Saya tahu bersama kita pasti menghadapi masalah yang nggak gampang. Ekonomi
Wah, begitu luar biasa bendera kita. Pernah saya utarakan bahwa hati-hati terhadap krisis iman, hati-hati terhadap krisis imunitas, kesehatan kita, dan krisis moneter. Karena 3 krisis ini yang membuat kehidupan ini goncang, terutama berurusan dengan keuangan, terutama berurusan dengan ekonomi. Karena ekonomi itu sangat berpengaruh kepada iman dan imun kita. Itu sebabnya sebagai anak Tuhan, walaupun mungkin imun kita terbatas, tetapi kita masih bisa minum vitamin, kita masih bisa menjaga diri, kita masih bisa menjaga makanan sehingga imun kita bisa kuat. Kita bisa mendapatkan suplai vitamin itu dari mana-mana. Bahkan mungkin ada yang berjemur lah, ada yang minum vitamin lah, ada yang begini, itu banyak. Tetapi iman, bahwa ini sangat berpengaruh terhadap yang saya katakan krisis moneter, dan itu sangat berpengaruh dalam hal ekonomi, itu sangat berpengaruh. Ekonomi kita tahu bersama saat ini sangat mendera, sangat menghantam kehidupan kita, apalagi kita tahu gosip-gosip yang ada, bisa-bisa wabah ini, bahkan presiden kita mengimbau bisa diperpanjang 91 hari. Berarti kalau kita berpikir ini sudah hampir mencapai Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Dan kita tahu bersama, dan kita juga kita berpikir nggak mungkin kita mengharapkan ekonomi sekarang itu bisa sampai pada puncaknya. Para supir, perusahaan, bank-bank dan sebagainya, mereka mulai berpikir apakah yang akan terjadi kalau ini terus-terusan, apalagi kita harus stay di rumah, apalagi kalau terjadi kasus lockdown, kita nggak tahu, bisa chaos, bisa kacau, bisa berantakan dan sebagainya, kita nggak tahu. Tetapi firman Tuhan kembali mengingatkan kita dalam kitab Efesus 6, akhirnya, dan kita melihat, kita kembali kepada Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena kalau tadi kita mengandalkan kesehatan, kita terbatas. Vitamin habis, kesehatan kita belum tentu terjamin. Lalu tadi kita menjagakan ekonomi kita, ekonomi juga tidak menjamin. Pemerintah bisa melockdown, pemerintah bisa begitu, tapi kita nggak bisa dijamin. Keuangan kita, gaji kita yang kita dapatkan, kita juga nggak menjamin. Bahkan saya dengar juga katanya tetap kalau THR tetap dikasih up, tapi apakah pemimpin atau yang mempunyai perusahaan berani ngasih segitu besarnya? Dengan ekonomi yang seperti ini, bahkan terjadi banyak pemecatan. Dan makanya firman Tuhan mengingatkan kita kembali, karena akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Amin. Inilah pengharapan kita yang terakhir memang. Ya bukan terakhir juga, tapi inilah yang paling utama. Inilah yang paling utama. Kita nggak bisa mengandalkan orang lain. Seperti firman Tuhan Yeremia 17 ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Ekonomi juga manusia, kesehatan juga manusia, tetapi satu-satunya yang diberkati oleh Tuhan adalah diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Jadi di sini akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadi di sini kekuatan apa yang kita butuhkan? Apa sih yang kita bisa dapatkan? Ada 2 hal. Kalau kami hamba Tuhan di GBDI terutama, kami mendapatkan tema tentang menghadapi COVID-19 ini, yaitu di dalam 1 Korintus 1 ayat 18, saya bacakan buat kita semua. Kita hamba Tuhan diberikan tema hal ini supaya menguatkan jemaat Tuhan yang ada, terutama menjelang Paskah. Kita sebentar lagi memperingati Paskah, dan kita juga nggak tahu apakah kita bisa ibadah Paskah Jumat Agung di gereja. Nah, kita hanya Tuhan yang tahu, kita hanya bisa berdoa dan berharap kepada Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 18 dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Dikatakan pemberitaan salib, pemberitaan tentang kematian Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Kekuatan apa? Kekuatan Allah untuk apa? Maksudnya apa di sini? Kok itu kekuatan Allah? Kita tahu bersama ayat umat Kristen, ayat umat percaya, Yohanes 3:16. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi di sini kita bisa melihat itulah kekuatan Allah, kekuatan salib, di mana salib itu menyelamatkan umat manusia. Kekuatan salib itulah yang menjaga kita dari kemurkaan Tuhan.
Salib itulah yang menyelamatkan, satu jembatan yang luar biasa, yang mengalahkan jembatan yang ada di dalam dunia ini, yang tidak lekang oleh waktu, yang kekal abadi, dan tidak bisa dikalahkan oleh kuasa iblis sekalipun. Itulah yang menyelamatkan kehidupan kita. Karya salib itulah yang menyelamatkan kita. Karena salibmu ku hidup. Ada lagunya kan yang mengatakan, karena salibmu ku hidup. Jadi inilah kita melihat bahwa pemberitaan salib itulah kekuatan Allah. Ini merupakan kemurahan hati Allah kepada umat manusia. Kekuatan Allah yang bisa menyelamatkan umat. Ayo, mari datang kepadaku semua yang letih lesu. Matius 11 ayat 28-29. Maka aku akan memberi kelegaan. Jadi di saat kita datang kepada Tuhan, salib itu adalah kekuatan Allah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kekuatan yang lebih besar dari kekuatan yang ada dalam dunia ini, datanglah kepada Yesus. Datanglah kepada salib itu. Seperti ada lagu lama, ku datang pada salib itu, ku lihat cintanya Tuhanku, ya ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Jadi kita melihat karya salib itulah kekuatan Allah untuk menyelamatkan kita. Jadi kalau kita sedang menghadapi pergumulan berat, mari datanglah kepada karya salib Tuhan, datanglah kepada Yesus, karena disitulah itu terdapat kekuatan Allah yang tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Itu yang pertama. Jadi makanya akhirnya kuatlah kamu di dalam Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Itu yang pertama. Kekuatan Allah itu ada di salib Tuhan. Jadi the power of cross. Jadi dalam salib Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kekuatan Allah ada di mana? Kekuatan Allah itu ada dalam kitab Roma 1 ayat 16 dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani. Yang kedua di dalam Injil. Jadi tadi kekuatan kita terbatas, dan yang harus kita waspadai juga krisis iman. Jadi supaya kita tidak krisis iman, makanya ada begitu banyak berita corona. Mari kita mensugesti pikiran dan hati kita sendiri. Mari kita jangan, dikit-dikit batuk, pilek, bersin, aku corona. Mari kita tepis hal itu, kita tepis kekhawatiran, kita tepis ketakutan, kita mensugesti yang baik-baik saja. Kita mensugesti bahwa saya sehat, saya sudah disembuhkan Tuhan, saya punya Tuhan yang berkuasa, bahwa saya punya kekuatan yang lebih dari dunia ini miliki, bahkan lebih dari kuasa iblis, yaitu kekuatan Allah. Itu di balik salib ada kekuatan Allah, lalu bahkan Injil itu juga adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Saudaraku, jadi ini kita melihat bahwa apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Tetaplah kuat di dalam Tuhan, karena apa? Ibrani 7 ayat 22 katakan, Yesus Tuhan, Yesus Kristus adalah jaminan dalam kehidupan kita semua. Jadi hanya nama Yesus, hanya bahkan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat ke-12, tidak ada di bawah kolongan ini selain hanya dalam nama Yesus. Kalau ya memang sih kita percaya, kita sugesti diri kita bahwa saya sehat, saya sembuh, semua diberkati Tuhan. Lalu mungkin pertanyaannya, lalu bagaimana dengan orang yang kena penyakit tersebut lalu meninggal dunia? Bukan berarti Tuhan tidak perhatian. Kita tidak tahu misteri ilahi, kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi semua itu memang rahasia Tuhan, kehendak Tuhan. Tetapi paling tidak pemerintah sudah menghimbau kita, bahkan semua kesehatan juga menghimbau kita, mari kita jaga diri kita, jaga diri kesehatan kita, terutama jaga pikiran, jaga hati, supaya kita tidak terus disugesti oleh virus-virus atau hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena kalau kita mempunyai pikiran bahwa di luar iman, otomatis itu akan mempengaruhi iman kita. Maksudnya di luar iman adalah, aku kena corona, aku begini, aku nanti begini, kok gini nanti begini. Mari kita tepis, kita jalani aktivitas seperti biasa, kita jalani dengan baik, dan kita menjaga diri, kesehatan kita cuci tangan, kita jaga kebersihan, kita makan yang baik. Sebelum makan kita berdoa. Ingatlah, mungkin kalau dulu-dulu kita habis kerja nggak cuci tangan, nggak berdoa langsung makan, atau sebagainya. Mulai saat ini mengingatkan kita semua, mari kita jaga diri kita, jaga kesehatan kita, jaga iman kita, supaya kita boleh melihat dan kita bisa menceritakan bahwa Tuhanku itu besar, Tuhanku ajaib. Ingat dengan tema Natal kita kan Mazmur 46, bahwa Allah kita itu besar, Allah kita itu dahsyat, Dia tak tertandingi, Dia bisa menjaga kita.
Dan kita juga berkata biar kehendak Tuhan yang jadi. Yang penting kita jaga iman kita jaga diri kita, jaga kesehatan kita terus berdoa. Dan selama belum ada ketetapan dari pemerintah dan sebagainya, kita masih bisa belum bertemu dalam ibadah di gereja atau acara komunal, acara orang mengundang massa yang banyak. Mari kita memperbaiki diri, kita memperbaiki mes buat keluarga kita di rumah masing-masing. Bukan berarti kita tidak beribadah, tapi ibadahlah di rumah masing-masing. Bangunlah mesbah di keluarga masing-masing. Karena dalam peribadatan itu Tuhan memberkati roti makananmu, Tuhan memberkati minumanmu, bahkan Tuhan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jadi teruslah bangun mesbah keluarga dengan Tuhan, baik itu dengan keluarga, rekan-rekan dan sebagainya. Terus kita mempunyai hubungan yang baik. Kita terus saling mendoakan, saling mendukung, saling menghargai, saling mengingatkan. Ayo berdoa. Jadi itulah karena firman Tuhan katakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena Tuhan memberikan damai sejahtera. Sebagai ayat yang terakhir saya bacakan dalam kitab Yohanes 16 ayat yang ke-33. Kitab Injil Yohanes 16 ayat yang ke-33 saya bacakan. Berbicara seperti ini. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku, Tuhan, telah mengalahkan dunia. Amin. Jadi Tuhan sudah mengalahkan dunia melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Karena di dalam salib itu ada kekuatan Allah, di dalam Injil itu ada kekuatan Allah. Oleh sebab itu Tuhan katakan, aku telah mengalahkan dunia. Yesus sudah mengalahkan dunia. Memang mungkin kita menghadapi berbagai banyak penderitaan, masalah, tetapi di dalam masalah itu Tuhan ada. Tuhan hadir dan mengangkat kita semua dan kita belum lihat. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong pergumulan saya. Tuhan tolong dalam penderitaan saya. Saya belum melihat Tuhan itu baik. Tuhan penyembuh saya. Tuhan itu Yehova Yire yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhanlah yang memberikan damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai hati kita, menyertai hidup kita, menyertai keluarga Anda, dan menyertai bangsa dan negara kita semua. Kita terus berdoa kepada bangsa ini, supaya bangsa negara ini bisa dilawat oleh Tuhan, dan kita percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita serahkan sama Tuhan, kita terus berdoa supaya wabah ini cepat selesai, kita bisa beribadah bersama kembali, dan kita bisa beraktivitas normal kembali, dan nama Tuhan dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Salam kebangkitan, salam kemenangan. Ayo kita tetap bangkit di dalam Tuhan, dan kita akan merasakan kemenangan setiap hari dalam kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa, dan sebelum kita berdoa kita akan menyanyikan pujian. Kita mungkin bisa nyanyikan bersama sebuah pujian yang mengatakan waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Kata-katanya ini sangat luar biasa buat kita semua. Kalau kita bisa, mari kita nyanyi bersama. Bila kau izinkan sesuatu terjadi dalam hidupku Tuhan. Terima kasih Bapak, karena waktumu adalah waktu yang terbaik. Kami percaya, saya percaya, Tuhan pasti menolong kami semua. Terima kasih, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Terima kasih Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya Tuhan, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya Tuhan, ku percaya semua untuk kebaikanku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
pasti yang terbaik. Bapa di surga, panjat syukur bila Kau izinkan semua ini terjadi Tuhan. Kami percaya ada maksud, ada rencana-Mu yang indah buat kami. Kami percaya Tuhan, penderitaan, ujian, bahkan hal yang berat sekalipun kami alami dalam pribadi kami maupun dalam keluarga kami, kami percaya ada rencana Tuhan yang indah buat kami. Tuhan menjamah saat ini, Tuhan menjamah walaupun kita berjauhan, walaupun kita terbatas oleh tempat dan waktu, tetapi tangan Tuhan sanggup menjamah pribadimu, sanggup menjamah hati-hati yang terluka mungkin saat ini, yang mengalami beban berat, bahkan keluarga-keluarga saat ini yang mengalami beban berat. Tuhan, beri kekuatan-Mu Tuhan, kekuatan yang tidak terbatas, yang menjamah hati mereka, menjamah pikiran mereka, yang menjamah apapun saat ini mereka sedang gumulkan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan dengar, Tuhan jawab doa mereka. Biar kehendak-Mu yang jadi, Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti menolong membuka pintu-pintu yang tertutup selama ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena dalam salib-Mu ada kemenangan Tuhan, dalam salib-Mu ada kekuatan-Mu, bahkan dalam Injil-Mu, dalam kebenaran-Mu, firman-Mu Tuhan, menguatkan kami semua, mematahkan kuasa iblis, menyembuhkan kami yang sakit, menguatkan kami yang lemah, bahkan memberikan jalan keluar kepada kami semua dalam menghadapi pergumulan. Kami percaya Tuhan menjamah, mujizat terjadi, ada kesaksian indah, walaupun kami menghadapi penderitaan, walaupun kami menghadapi pergumulan yang berat saat ini Tuhan. Tuhan tahu tetesan air mata kami, Tuhan tahu ekonomi kami, Tuhan tahu pergumulan kami, Tuhan tahu apa yang kami alami saat ini Tuhan. Tuhan jamah saat ini dari tempat maha tinggi, dari maha kudus Tuhan, dari kerajaan-Mu Tuhan, dari surga-Mu Tuhan. Kau menjamah jemaat-jemaat-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Pemulihan terjadi, keselamatan terjadi, bahkan kami semua memperoleh kesehatan ya Bapak. Jauhkan dari wabah virus corona untuk COVID-19 ini dalam nama Yesus Kristus. Rumah tangga kami diberkati, kami semua sehat, dijaga, dilindungi oleh Engkau, dan kami bisa beraktivitas normal sehingga semuanya bisa Tuhan berlalu ya Bapak. Kami percaya badai pasti berlalu, semuanya pasti berlalu. Waktu-Mu yang indah itu, waktu-Mu yang terbaik. Engkau memperkerjakan, Engkau mendewasakan kami, Engkau membuka hati kami. Terima kasih Bapa, bekerja lebih dalam lagi dalam kami, bekerja Roh Kudus, kekuatan Allah ada dalam kami, kekuatan Allah ada dalam keluarga kami, kekuatan Allah ada di dalam bangsa negara kami dan lingkungan kami, sehingga mujizat terjadi, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu, di kekuatan buat kami, kedewasaan rohani yang kuat dari Engkau ya Bapa. Terima kasih, kami sudah mendengar firman-Mu, kuatkan kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Pengumuman untuk Gereja Immanuel Wonorejo bahwa untuk bulan April ini kami sebagai gembala menyadari dengan keterbatasan yang ada, memang kalau ibadah online bisa diatasi, kita bisa lihat dari Google, YouTube, dan bahkan bisa di-share melalui WA, tetapi mengingat untuk perjamuan kudus karena nggak bisa online, makanya kami sebagai gembala mempunyai inisiatif dan juga berkonsultasi dengan jemaat yang lain. Akhirnya kami memutuskan kami pelayanan keliling untuk perjamuan kudus dari rumah ke rumah, mengumpulkan keluarga yang ada dan sekiranya keluarga bisa lengkap supaya keluarga-keluarga jemaat Tuhan ini bisa menikmati perjamuan Tuhan, karena kita percaya, kita amini bahwa di dalam
seperti firman Tuhan katakan dalam salib Tuhan itu kekuatan Allah, dan di dalam salib itulah ada kemenangan. Jadi melalui tubuh dan darah Tuhan ini, kita perjamuan ini, kiranya tiap keluarga selalu menikmati pertolongan Tuhan, dijaga oleh darah Yesus, oleh karya salib Tuhan, sehingga kita semua selalu dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Seperti kitab Mazmur 91, bahwa walaupun 10.000, walaupun 1.000 rebah di kanan sisi kanan kiriku, tapi Tuhanlah Allah tetap menolong kita. Amin. Kita percaya kiranya pelayanan ini menjadi berkat dan terus menjadi berkat, dan darah Yesus, karya salib Tuhan, salib Allah itu selalu ada membentengi rumah tangga kita, pekerjaan kita, kemanapun kita berada. Tuhan lindungi kita semua. Jadi puji nama Tuhan, kiranya kehadiran kami boleh menjadi berkat, dan kiranya damai sejahtera juga turun dalam rumah tangga dan dalam pekerjaan, bahkan sampai Tuhan datang kita tetap setia dalam panggilan Tuhan, dalam kehendak Tuhan, dalam iman kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, info untuk ibadah masih belum ada kepastian sampai kapan kita bisa beribadah bersama-sama. Kita tunggu info resmi dari pemerintah dan sebagainya, karena kita sadari, kita maklumi bahwa untuk ibadah komunal sudah dilarang oleh pemerintah, bahkan sudah ada tindakan tegas. Jadi kita gereja hanya mengikuti, tapi kiranya terus jemaat Tuhan tetap beribadah di rumah masing-masing, bisa saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lain, terutama dalam keluarga, supaya tetap kuat di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, terus kita satu hati, kita berdoa bagi bangsa negara kita supaya wabah ini cepat berlalu. Amin. Wabah cepat berlalu, mujizat Tuhan dinyatakan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Kita percaya ada penuhan jiwa-jiwa, banyak jiwa diselamatkan melalui peristiwa ini. Kita ambil hikmahnya, kita ambil positifnya, dan kita terus percaya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Mungkin ini saja yang menjadi info buat Gereja Immanuel Wonorejo, yang menjadi berkat buat kita semua. Dan kita akan tutup doa berkat, doa penutup, dan mungkin kita juga akan menyanyikan lagu bersama-sama seperti yang biasa kita nyanyikan dalam doa penutup, doa berkat. Mari kita nyanyikan bersama-sama, kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah, nama Tuhan dipermuliakan. Puji nama Tuhan, mari kita angkat lagu ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menikmati hadirat pujian penyembahan-Mu Tuhan, kami sudah menikmati firman-Mu, dan biar firman-Mu terus menjadi rema dalam kehidupan kami, menuntut kami dalam kebenaran, tetap kuat di dalam Engkau. Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu selalu melimpah buat kami semua, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu menyertai kami, bahwa penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Kami percaya kami semua diberkati Engkau. Tuhan memberkati Tuhan buah kandungan kami, Tuhan memberkati ekonomi kami, Tuhan memberkati tiap-tiap rumah tangga, masa depan kami yang bersekolah, kami berpendidikan, kami yang kuliah dan sebagainya. Tuhan berkati, berikan hikmat marifat daripada-Mu Tuhan, bahkan Tuhan berikan keberhasilan, dan kami menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan memberkati keluar masuk kami, Tuhan menjaga kami, bahkan terutama kami berdoa bagi bangsa negara Indonesia ini Tuhan, bagi lingkungan kami, Tuhan jauhkan Tuhan wabah virus corona ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus melindungi kami semua. Kami dijaga, dilindungi Engkau. Bahkan kalau mungkin ada saudara kami yang mengalami hal ini, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus Kristus.
Tuhan tolong mereka dengan penghiburan bagi ada keluarga yang mungkin mengalami kedukaan. Tuhan berikan penghiburan bahwa Tuhan tetap menyertai mereka, Tuhan tetap melindungi dan mengasihi mereka, bahwa umur hidup kami semua di tangan Engkau ya Bapa. Itu sebabnya kami berserah bahwa hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya di saat kami berdoa, kami berharap Tuhan mendengar doa kami, dan Tuhan tetap mengasihi kami sampai kapanpun juga. Terima kasih Tuhan, dan kami tetap terus menjaga iman kami, sampai Tuhan datang, kami tetap menjaga, ya Tuhan, iman kami tetap terus berharap kepada Engkau. Terima kasih, kami ucap syukur, dan berkatilah ya Tuhan, setiap pribadi, setiap rumah tangga, yang ya Tuhan, yang ada saat ini, yang mendengar ya Tuhan hamba-Mu ini, berkati mereka, berkat Allah Bapa, cinta kasih Anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bersama persekutuan penghiburan tuntunan Roh Kudus, menyertai kami dari hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan memberkati dari tempat tinggi kepada jemaat-jemaat-Mu, baik di rumah maupun dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami terima semua berkat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.